Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya, channel Endang Jaya Putra, channel dakwah dan pendidikan. Sobat-sobat, kali ini saya ingin membahas dengan sobat-sobat masalah klasik ini sobat-sobat. Masalah tahlilan. Ya karena tahlilan ini sudah jelas bukan berasal dari ajaran Islam. Ya. Berasal dari keyakinan Hindu. Tetapi kenapa sampai hari ini terus diamalkan oleh umat Islam, sobat-sobat? Apa penyebabnya? Dan perlu digarisi, sobat-sobat, bukan melarang tahlil, tetapi tahlilan. Beda antara tahlil dengan tahlilan. Tahlil itu membaca, mengucapkan la ilaha illallah. Sementara tahlilan suatu acara orang berkumpul, ada yang memimpin pembacaan tahlil. Nah, itu yang bukan ajaran Islam, bukan pengamalan Islam. Ini yang ingin saya bahas, sobat-sobat. Dan ternyata ada 5 hal yang menyebabkan ini masih terus diamalkan, masih terus dipertahankan, bahkan dilestarikan. Yang pertama, sobat-sobat, kesombongan. Yang kedua, adanya tokoh-tokoh agama, ulama yang menguatkan bahwa ini ada dasarnya, ada dalilnya. Akan tetapi dengan dalil yang lemah, dalil yang tidak sampai kepada Rasulullah. Dan yang ketiga, ikut-ikutan karena ketidaktahuan. Yang keempat, setan menampakkan keindahan, ditampakkan indah kemaksiatan yang dilakukan. Dan yang kelima adalah ini kemungkinan, ini dugaan, yaitu adanya keuntungan materi, keuntungan secara sosial, keuntungan finansial, dan seterusnya. Mari sobat-sobat, kita bahas satu persatu. Pertama, karena kesombongan. Ini sama dengan sikap masyarakat Quraisy ketika menolak dakwah tauhid Rasulullah. Padahal mereka tahu Rasulullah, Nabi Muhammad tidak pernah berbohong. Al-Amin, yang bisa dipercaya, yang paling jujur. Mereka tahu yang disampaikannya itu benar. Tetapi kenapa mereka menolak? Karena mereka
memiliki sifat sombong. Begitu juga dengan yang sampai hari ini masih melaksanakan amalan tahlilan. Bukan mereka tidak tahu, bukan mereka tidak pernah mendengar atau membaca bahwa ajaran itu, pengamalan tahlilan tersebut berakar bukan pada Islam, akan tapi berakar pada agama Hindu. Tapi karena kesombongan, mereka abaikan saja. Dan yang kedua, sobat-sobat, adanya tokoh-tokoh agama, ulama, ustadz yang menguatkan bahwa amalan tahlilan ini ada dalilnya. Akan tetapi dalilnya lemah, dalilnya tidak sampai kepada Nabi. Seperti yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad. Bagaimana hukum acara 7 hari, 40 hari, 100 hari? Apakah ini sinkretis? Jangan lagi buat 1 hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari. Itu adalah dari agama Hindu yang dicampurkan dengan Islam. Maka saya bantah, judulnya bukan tradisi Hindu. Buka buku 37 masalah populer, saya tulis di situ bukan tradisi Hindu. Karena ada orang mengatakan itu dari Hindu Bali. Maka saya tulis bahwa ada seorang tabi'in, nabi, sahabat, tabi'in, namanya Imam Atha. Kata Imam Atha, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Ambal, Imam Ambali, kata Imam Atha, orang yang meninggal itu diuji selama 7 sampai 40 hari, keluarganya dianjurkan berkirim doa dan bersedekah makanan. 7 sampai 40 hari. Tapi bukan hadis Nabi, perbuatan tabi'in. Abdul Somad mengatakan bahwa tahlilan itu bukan dari agama Hindu. Ini berasal dari Imam Atha. Nah, pertanyaannya, Imam Atha itu mengambil dari mana? Mencontoh dari mana? Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, tidak pernah melakukan amalan-amalan seperti itu. Jadi, kalau memang benar yang dikatakan Ustadz Abdul Somad bahwa Imam Atha melakukan pengamalan ini, tahlilan ini, Imam Atha mencontoh siapa? Tidak ada satupun hadis, riwayat yang menyatakan Nabi Muhammad pernah melakukan tahlilan peringatan kematian kepada istrinya, anaknya, cucunya, begitu juga para sahabat, tabi'in. Tidak pernah ada. Kalau ada, pasti ada hadisnya. Ada asar dari para sahabat. Dan sudah dinukil oleh banyak ulama, banyak ustadz, atau para ilmuwan yang mendalami Islam. Dalil dari Imam Atha ini masih perlu diteliti lagi. Apakah benar seperti itu? Kalaupun benar, Imam Atha pernah melakukan itu atau menganjurkan itu, tetapi tidak sampai pada Rasulullah. Berarti cuma dia saja. Berikutnya, sobat-sobat, karena ikut-ikutan, karena ketidaktahuan, padahal Allah sudah mengingatkan,
bahwa kita tidak boleh mengikuti sesuatu yang kita tidak tahu, yang kita tidak tahu ilmunya. Abdul Somad yang mengatakan bahwa tahlilan bukan berasal dari ajaran Hindu. Ini penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat. Kisahnya dimulai pada saat ada pertemuan di Ampel Denta di wilayah Surabaya, yang pada saat itu dipimpin kemudian oleh Sunan Giri masanya. Taib, ada penyampaian-penyampaian terkhusus dari Raden Rahmat yang dikenal dengan Sunan Kalijaga, yang kemudian ada di daerah Kadiwungu sekarang, daerahnya Semarang ke arah Demak ya. Begitu Anda lurus, ada patahan ke kanan dan lurus, Anda lurus saja, nanti ada belokan ke arah kanan, itu ada tulisan di situ. Taib, kemudian beliau mengajukan satu situasi yang terjadi di wilayah dakwah beliau. Wilayah dakwah beliau menyampaikan bahwa masyarakat di sini punya kebiasaan. Kalau ada yang meninggal dunia, maaf ya, yang terjadi pesta-pesta. Ada yang makan, ada yang minum, ada yang mabuk-mabuk dan sebagainya. Maka dia lakukan selama 7 hari. Setelah itu kumpul lagi, ada 40 hari dan seterusnya. Itu masyarakat sekitarannya mengajukan kepada pertemuan pada saat itu di Dewan Wali, bagaimana caranya supaya ini bisa berubah. Maka beliau mengajukan, ya, salah satu caranya kata beliau, saya akan merubah isinya. Karena merubah itu sekaligus tidak mungkin dilakukan. Jadi kalau dilarang sekaligus, maka Islam akan ditinggalkan, dakwah sulit masuk. Beliau survei dulu tuh. Ya. Maka di situ kemudian tidak disetujui. Kata Sunan Giri, jangan lakukan. Ya, jangan lakukan. Khawatir kemudian itu dianggap sebagai bagian dari agama. Maksud Sunan Kalijaga itu tetap berlangsung 7 hari itu, 40 hari itu, tapi isinya dirubah dengan kalimat-kalimat tahlil. Ya Allahu Akbar, la ilaha illallah, kalimat-kalimat tahmid. Dipopulerkan istilah dengan tahlilan untuk membedakan dengan tahlil yang pertama. Tahlilan diisi dengan kalimat la ilaha illallah, cuman waktunya tidak dirubah. Mereka kumpul, isi daripada mabok baca kalimat ini, sampaikan kebaikan-kebaikan dan sebagainya. Itu ternyata kemudian tidak disetujui awalnya, tapi kemudian dimunculkan dalih di situ. Kalau kita tidak lakukan dengan ini, maka kemudian mereka akan sulit menerima Islam. Apa dalilnya? Dikiaskan kemudian pada peristiwa pelarangan khamar. Kenapa ayat khamar nggak langsung diturunkan? Jawab Sayyidah Aisyah, kalau ayat seketika turun, maka tidak akan ada orang bisa menerima Islam pada saat itu. Karena luar biasa lekatnya dengan itu, jadi candu dalam kehidupan. Makanya turun bertahap. Ini yang dikiaskan oleh Sunan Kalijaga pada saat itu untuk bisa menyampaikan maksud yang tadi dilukiskan dengan konsep tahlilan tadi. Maka didiamkanlah pada saat itu argumen yang dimaksudkan, sedangkan diam dalam kaidah fikih alamatun na'am, tanda setuju. Maka kembalilah beliau praktekkan, tapi sebelum dipraktekkan beliau sampaikan, kalau dikhawatirkan biarkan nanti anak cucu kita yang meluruskan ini. Jadi menyempurnakan maksudnya. Jadi beliau memulai, anak cucunya yang diharapkan bisa menyempurnakan itu. Tapi kemudian disampaikan, terjadilah proses itu. Ketika disampaikan itulah kemudian beliau berijtihad, ya sebelum sempat disempurnakan datanglah penjajah. Ada yang masuk lewat Selat Malaka Portugis tahun 1511, ada VOC nyusul dan sebagainya. Terputuslah dakwah karena kesibukan melawan penjajah pada saat itu. Jadi terbiasalah kemudian menjadi tradisi sampai dengan kekinian. Apa yang diijtihadkan oleh Sunan Kalijaga di masa itu bisa dibenarkan secara hukum karena orang-orangnya belum tahu. Tapi bagi orang-orang yang telah tahu hukumnya dengan takziah, maka tidak ada alasan untuk tidak mempraktekkan takziah. Takziah yang diinginkan itu yang didiamkan. Jelas di sini? Karena praktek ini dikhususkan dulu bagi hukum tertentu yang belum tahu hukumnya. Jadi kalau orang yang sudah tahu hukumnya, cukup kerjakan takziah saja, tidak perlu mengerjakan yang tadi. Karena itu hukum darurat dalam keadaan tertentu. Jelas artinya bahwa memang para wali dulu pernah karena situasi darurat dalam dakwah, tetapi dengan satu pertimbangan bahwa kalau mereka sudah tahu amalan ini bukan dari ajaran Islam, maka mereka akan meninggalkannya. Kalau masih kurang yakin bahwa tahlilan itu berasal dari agama Hindu, ini penjelasan dari mantan pendeta Hindu. Di dalam prosesi menuju alam nirwana, menghadap Ida Sang Hyang Widiwasa, mencapai alam moksa, di dalam agama saya diperintahkan untuk melakukan selamatan atau kirim doa 1 hari, 3 hari, 7 hari,
40 hari, 100 hari, mendak pisan, mendak pindo, nyewu. Setelah saya masuk agama Islam, ayah bunda, di kalangan masyarakat Islam juga ada tradisi selamatan atau kirim doa 1 hari sampai 1000 hari. Di Solo apakah juga ada, ayah bunda? Di Solo apakah ada, ayah bunda? Ada. Oh, Blitar niku nggih wonten, Pak, tradisi niku, berarti ketularan keng Solo lho ngoten. Tolong jawab dengan jujur. Ya, kajian kita ilmiah. Maksudnya ilmiah, saya mengatakan dari Hindu, saya pun juga punya dasarnya. Anda mengatakan itu ajaran Islam, Anda pun juga harus menyiapkan dalil atau dasarnya. Apa yang dimaksud dalil? Dalil itu adalah ilmu Allah. Dalil itu adalah wahyu Allah. Barang siapa yang menolak ilmu dan wahyu Allah, berarti dia telah menolak Al-Quran. Surat Al-Azab, Allah telah berfirman, "Wa ma kana lil mu'mini wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Dan tidak pantas disebut seorang laki-laki yang beriman dan tidak pantas disebut wanita yang beriman ketika Allah sudah memutuskan suatu perkara, dia mencari hukum selainnya. Tidak pantas disebut sebagai laki-laki beriman dan wanita yang beriman. Tolong jawab dengan jujur, ayah bunda. Anda sudah pernah menemukan dasarnya, ayah bunda? Anda sudah pernah menemukan dasarnya, ayah bunda? Kalau Anda belum pernah menemukan dasarnya, saya sudah tahu dasarnya. Akan saya beritahu kepada ayah bunda, namun dasarnya saya tidak menemukan di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, saya menemukan di dalam kitab Weda, ayah bunda. Yang pertama di dalam kitab Mahanarayana Upanishad. Ini kitabnya, ayah bunda. Yang pertama. Yang kedua di dalam buku karya Ida Bedanda Adi Sureto. Ini skenannya, ini buku aslinya. Ya, jadi kalau Anda nanti tidak terima dengan apa yang saya sampaikan, Anda jangan menggugat saya, gugatlah Profesor Dr. Adi Sureto. Di belakang ini ada nomor telepon beliau. Silakan gugat beliau. Siapa beliau? Beliau adalah duta dari agama Hindu untuk negara Nepal, India, Vatikan, Roma. Beliau sekarang menjabat sebagai sekretaris PHDI Parisada Hindu Dharma Indonesia. Anda baca dalam buku beliau, Selamatan Surtanah, Selamatan Geblak, hari pertama, nelung dino, mitung dino, matang puluh dino, nyatus dino, mendak pisan, mendak pindo, nyewu, itu berasal dari agama Hindu. Bahkan beliau dengan berani mengatakan nilai Hindu sangat kuat mempengaruhi budaya Jawa, yang maksudnya di dalam kandungan juga diatur dengan aturan agama Hindu, ada telonan, ada tingkepan. Di Solo ini apakah juga ada telonan tingkepan, ayah bunda? Loh, kok banyak kabeh sih? Ayo Ustaz, bubaran ngaji ini Ustaz. Loh, kok banyak? Sudah tahu dasarnya? Loh, kabeh itu urung loh jani. Di media Hindu, jelas ayah bunda ya, bukan media Islam, jelas media Hindu. Anda baca, filosofis upacara nyewu 1000 hari di Banyuwangi. Jelas kan? Media Hindu. Kalau Anda belum puas lagi, Anda buka kitab Samaweda halaman 373 ayat yang pertama. Anda buka Samaweda halaman, ini kitabnya Samaweda halaman 373 ayat yang pertama. Ayatnya berbunyi, Pratiasmai pipisate kwekweani widuse bahra arang gaya maya cengmi pratisada dueninara. Anda belum puas lagi, belum yakin, masih ngengkel, baca
Samaweda Samhita buku 1 bagian 1 halaman 20. Purwajika Prataka Prataka Pramuridiyah Resi Barawajah Medan Titi Sudi Purumuti Tayur Wantara Maweda Dewata Agni Chandra Gayatri. Ayatnya Agna Ayahi Witaigrano Hamyaditai Nyutastasi Barnisi Agni. Sudah saya scan, silakan Anda baca sendiri. Di situ dipaparkan dengan jelas ayah bunda bahwa lakukanlah pengorbanan kepada orang tuamu, lakukanlah kirim doa kepada orang tuamu di hari pertama, ketiga, ke-7, 40, 100 mendak pisan, mendak pindo, nyewu. Jelas itu. Kalau Anda masih belum puas lagi, saya menulis buku, disediakan di panitia, kemungkinan di depan ya. Saya beri judul Mu'alaf Menggugat Selamatan. Saya paparkan tidak kurang 200 dalil ayah bunda, tapi dari Weda semua. Saya paparkan itu di dalam buku tulisan saya. Ini sudah saya scan Bapak Ibu sekalian. Ini kitabnya sama Weda. Ini rujukan-rujukan dalam bahasa kita adalah kitab tafsirnya. Ini penjelasannya. Kalau masih kurang yakin. Nah, sobat-sobat, dua penjelasan ini sekaligus menyanggah pernyataan Ustadz Abdul Somad bahwa tahlilan itu bukan berasal dari agama Hindu. Masih juga kita menolaknya, kita masih melakukannya. Itulah karena di hati kita melekat kesombongan. Kemudian sobat-sobat, yang keempat, ini yang paling paling sulit saya untuk mencari kata-kata yang tepat. Karena setan membuat indah, menampakkan indah pengamalan perilaku kita yang bukan berasal dari ajaran Islam, tetapi termasuk perbuatan bid'ah. Kullu bid'atin dolalah, kullu dolalah pindah. Tetapi pelaku bid'ah tidak merasa ini adalah perilaku yang salah. Karena mereka akan mengatakan, oh kenapa tahlilan tidak boleh? Kenapa membaca la ilaha illallah tidak boleh? Bukan tidak boleh. Boleh membaca la ilaha illallah. Yang tidak boleh membuat acara, mengumpulkan orang. Bahkan disediakan makanan oleh tuan rumah yang kena musibah. Cobalah berpikir. Orang sudah kena musibah, harus juga mengeluarkan biaya. Dan sudah menjadi rahasia umum. Bukan lagi rahasia. Banyak orang yang berhutang karena ingin melaksanakan amalan bid'ah ini. Dan setan lebih mencintai pelaku bid'ah daripada pelaku maksiat. Karena pelaku bid'ah merasa yang dikerjakannya baik. Sementara pelaku maksiat dia sadar yang dilakukannya ini tidak baik, ini salah, ini dilarang Allah. Maka suatu saat dia mungkin bisa bertobat. Tetapi pelaku bid'ah akan sangat sulit. Dan yang kelima adalah sobat-sobat, ini seperti saya katakan di awal, dugaan, kemungkinan
Kenapa amalan bid'ah ini terus dilakukan, dipertahankan? Ada keuntungan materi di situ, keuntungan secara sosial, keuntungan secara ekonomi dan finansial. Kan yang memimpin itu ya dihormati, dianggap orang yang apa ya, yang paling Islam lah. Kemudian kalau saya dulu pengalaman di Jakarta, ya saya juga dulu pernah datang acara tersebut ketika saya belum mendalami hal-hal seperti ini. Itu pemimpinnya itu yang memimpin acara tahlilan itu, kalau dapat kotak makanannya 2 dan dibayar juga. Nah, ini kan keuntungan materi, keuntungan sosial juga dia dapat, dihormati. Nah, jadi sobat-sobat, inilah 5 hal kenapa amalan bid'ah seperti tahlilan ini masih terus berlangsung, masih terus dipertahankan, diamalkan. Semoga penjelasan ini bisa mencerahkan dan menginspirasi. Nasrum minallah wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.